wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Sarjana Politik. Gimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian selalu sehat dan dalam lindungannya. Oke guys, langsung saja ya kita akan membahas bagaimana pernyataan dari Profesor Yusril Iza Mahendra yang memberi pernyataan bahwasannya hak angket itu akan menjadi senjata makan tuan teman-teman ya. Dan langsung saja, acara ini adalah acara yang dipersembahkan langsung oleh ILC teman-teman ya. Dan video ini sudah diedit. Terima kasih sudah menonton dan selamat menyaksikan. Parlemen karena tidak pakai uang, tidak semua orang masuk ke DPR itu pakai Udah clear ya. itu. Terima kasih. Kalau diangket, ya, Anda mengangket diri Anda sendiri dan rakyat akan melihat kepada Anda. Anda jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Saya kira Apa betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus? jamin itu. Saya caleg Nah, di jamin kan Anda bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket, bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? yes. Kalau ada yang mau mengajukan angket tentang itu, terserah. Tapi tadi seperti yang saya katakan, urusannya enggak, tadi kan saya sudah jelaskan. Kalau urusannya adalah perolehan suara dan lain-lain itu KPU. Kalau tentang kecurangan itu adanya di Panwaslu, Bawaslu. Kalau tentang sengketa hasil adanya di mana? Adanya di Mahkamah Konstitusi. Oke. Lalu apakah itu menjadi ranah untuk angket? Kami tidak sampai ke sana. Begini, kita pernah mengamandemen Undang-Undang 45 karena beberapa kasus terjadi. Misalnya ada presiden tidak mau menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR. Kita ubah UUD 45-nya. Kalau 30 hari otomatis dia berlaku. Tanpa angket itu, kenapa ketika pemilu kok perlu angket? Kita mikir-mikir aja udah bisa kok. Tanpa angket juga bisa. Oh, gimana supaya ya persoalannya sekarang ini pelaksanaan undang-undang. Saya lebih jauh mengatakan undang-undangnya yang harus dikritisi. Ya. Undang-undangnya yang harus dikritisi. Enggak dong Prof, ini kelakuannya yang harus diangket, bukan undang-undangnya. Undang-undangnya nanti babak lain. Kalau Ini undang-undang kelakuan. namanya revisi, Bro. Iya, Itu bisa kita kelakuan pikir yang sendiri. menyogok, kelakuan kepala negara yang menggunakan kekuasaannya. Begitu. Coba bayangkan, di MK itu manggil Jokowi mana bisa. Sama Tapi aja kalau dulu. diangket, lumayan Dulu lah. dianggap bahwa presiden terlalu dominan. Tidak diangket. Sebabnya langsung diubah. Kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR dengan persetujuan. Ya nanti kita setelah angket kita ubah itu. Itu semua. Udah ada angket. Jadi angket dulu baru ubah undang-undang Baik, dasarnya. jangan dilanjutkan debat begitu. Saya ini bicaranya dua hal aja. Yang pertama, situasi ini adalah situasi yang memang sudah kita prediksi dari awal. Kenapa? Karena memang sudah dikatakan oleh Pak Mahfud. Pertama, yang namanya institusi KPU itu nggak akan ada benernya bagi mereka yang kalah. Pelanggaran hukum, konstitusi dalam pelaksanaan pemilu kita. Apakah suara ini akan kita abaikan? Lalu demokrasi kaya apa yang kita mau wariskan? Ini kan problem yang sangat-sangat besar bagi kita. Bukan sekedar siapa yang menang, siapa yang kalah, berapa suaranya, itu bukan ranah angket. Ini ibaratnya begini, ini Jaka Sembung, ada Mas Pacul, nggak nyambung Samsul, itulah kurang lebih. Jadi istilah sederhana saya begitu. Loh kenapa saya bilang kayak begitu? Ini lagi berproses, kita belum bisa menyimpulkan sama proses ini. Oh, ini harus lawan Pak Pak Karni, Jokowi. tolong yang Anda maksud negara itu apa? Ya, saya akan jelaskan. Supaya konkret aja. Baik, baik. Coba kalau negara termasuk Anda juga. Anda kan Ya, di ya, DPR. oke, baik. Jadi saya harus katakan bahwa ini ada intervensi dari kepala negara, kepala pemerintahan kita. Ya, sejak awal misalnya saya katakan bagaimana MK bisa memutuskan satu keputusan yang kemudian menggolkan seorang anak presiden dan diberikan privilege secara khusus. Nah, yang tidak bisa direhabilitasi itu adalah kalau pemilu itu dengan intimidasi. Maka kalau teori berpemilu kita bisa lihat di IDEA dan lain sebagainya. Kalau sudah intimidasi nggak ada obatnya. Sehingga yang kita minta apa? Keyakinan dari hakim konstitusi sebagaimana pernah dikatakan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, Bang Yusril, tahun 2014 ketika menjadi ahli buat Prabowo mengatakan, kalau ditemukan pelanggaran konstitusi, tidak tertutup kemungkinan hakim-hakim MK untuk membatalkan pemilu sebagaimana yang terjadi di Thailand. Saya ingat betul itu Bang Yusril. Bang Yusril juga yang ngomong di Twitter, ya, kalau pemilu curang, penjahat yang akan berkuasa. Bang Yusril juga ngomong, penjahat dan koruptor. Jadi maksud saya, udahlah kasihlah room kepada rakyat ini. Tidak semuanya orang itu berpikir jabatan, uang. Tidak semua. Banyak orang yang menggunakan hati nuraninya. Kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan hal-hal yang merusak demokrasi kita. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoriter kembali. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Karena itulah kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke Profesor Yusril Iza Mahendra. Sebab panitia angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini, betul-betul jujur, adil, seperti amanat konstitusi, tidak curang,
tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok. Itu dilakukan pasti secara menyeluruh, tidak hanya Pilpres. Karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR Provinsi, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD. Dan tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan, semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat aja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 4-5 miliar. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu yang malam ini ada 3 orang tokoh. Ada Pak Vivin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan melidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut quick count itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan, ini cuma dagelan aja ini angket ini? Itu pertanyaan Pak. Tadi dulu Pak, saya belum selesai ngomong. Ya. Bukan mau ngambil mic, gelas yang mau digeser. Oh, silakan Pak. Saya sebagai ketua partai PBB yang nggak kebagian kursi, ya saya senang aja nonton. Ya. Oh, rupanya bapak-bapak ini dapat 19% nih, keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB nggak dapat kursi, ya nggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini. Dibandingkan 3 yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, PKS. Ternyata itu jujur partainya, terus terang. Tapi memang sayang capresnya yang nggak jujur mungkin. nah, ya nggak jujur karena nggak mau nyogok. Itu dia. Nah ini kan nanti akan terbuka semua. Nah, cuman karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies. Dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Nah, lalu timbullah wacana. Saya ditanya, bisa nggak diadakan angket kecurangan pemilu? Saya bilang yang mau diangket siapa? Karena pasal 20A UUD 45 itu mengatakan bahwa angket itu adalah hak yang diberikan kepada DPR dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nah, terus mau diangket KPU. KPU bilang, loh kami kan bukan pemerintah. Pasal 22E mengatakan bahwa KPU itu adalah lembaga mandiri. Nanti saya minta waktu untuk ini, saya berbeda pendapat ya. Silakan. nggak Ya, apa-apa. saya juga mau. Ya, Anda tadi ngomong terus, saya nggak komentar apa-apa. Nah, oke ya. Jadi, bisa jadi tanda tanya juga. Orang bilang, oh tahun 2009 pernah dibentuk panitia angket. Tapi panitia angket tentang DPT. DPT itu dari mana asalnya? DPT itu dari Kemendagri. Presidennya SBY. Mendagrinya Gamawan Fauzi. Nah, timbul kecurigaan, kok bisa pemilih di Papua lebih banyak daripada penduduk Papua sendiri? Nah, saya memang pernah berpendapat yang tadi dikutip oleh Pak Refli Harun. Itu tahun 2014. 2014 sebagai ahli dan dihadirkan di MK, pada waktu itu saya mengatakan MK itu mestinya tidak lembaga kalkulator. MK itu bisa membatalkan hasil pemilu kalau pemilu itu kecurangan. Tapi pendapat saya itu ditolak. Ya, dalam putusan MK pendapat saya itu ditolak. Dan kalau pendapat itu sudah ditolak oleh majelis hakim, pendapat itu nggak bisa dijadikan argumen lagi di pengadilan. Kalau menjadi pendapat akademik di kampus ya boleh aja. Jadi secara hukum dia nggak bisa dipakai lagi. Kedua, kemudian sekarang ini kan sudah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang aturan-aturannya itu sudah berubah dari tahun 2014. Jadi siapa yang berwenang melakukan pengawasan, sudah ada Panwas, sudah ada Bawaslu. Kalau terjadi pelanggaran hukum, sudah ada Gakumdu. Kalau perselisihan, ujung-ujungnya baru ke MK. Jadi bukan berarti pendapat saya itu berubah tanpa dasarnya. Ada karena undang-undangnya berubah, ya pendapat saya berubah juga. Itu pikirannya. Ya sekarang ini kan dicuplik, dibikin meme. Pendapat saya 2014 bilang begini, ya lepas daripada konteks. Ya kalau lepas dari konteks ya jadi bertentangan begitu. Tapi kalau dilihat konteksnya 2014 saya nggak bisa lagi argumen itu dipakai sebagai argumen di pengadilan karena sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, apakah sekarang ini panitia angket itu bisa diandalkan untuk menyelidiki di mana kesalahan, di mana kekurangan, di mana ketidakbaikannya, dan untuk direkomendasikan untuk masa yang akan datang? Saya sendiri nggak yakin panitia angket itu akan mampu melakukan itu. Karena semua punya kepentingan. Ya, partai-partai punya kepentingan di situ. Mau menyelidiki kekurangan kelemahannya, dan juga mau melindungi kesalahan-kesalahan kepentingannya sendiri. Sekarang ini dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang, kan sudah kita lihat hasilnya. Dan dari pemilu ke pemilu, ya, cara kita menghitung hasil coblosan itu sangat lama, sangat panjang. Dan itu membuka peluang terjadinya kecurangan-kecurangan di mana-mana. Dan itu sudah kita ketahui semua kok hal seperti itu. Mengapa kita tidak misalnya belajar pada negara tetangga kita sendiri? Ya, Malaysia sejak awal menerapkan sistem distrik. Filipina sistem proporsional, tapi sudah
digital pemilunya, pakai handphone udah sekarang. Pendidikan orang Filipina rata-rata sama aja pendidikan kayak orang Indonesia juga. Tapi pemilik melaksanakan itu tanpa banyak masalah dan pilpresnya juga berjalan baik, pemilunya juga berjalan baik. Nah, kita masih pakai paku, nyoblos juga di kotak-kotak suara. Nah, apa kita tidak terpikir untuk memperbaiki sistem pemilu kita ini supaya tidak biaya tinggi, tidak terjadi suap menyuap, tidak menjadi sogok menyogok. Nah, termasuknya juga tadi yang sudah dapat kursi berapa uang sogoknya, yang sogok siapa? Pemilihnya yang disogok, KPPS-nya sogok, atau KPU-nya yang sogok? Sedikit aja. Ya. Ini komplimen ya dari pendapat Prof. Yusril. Jadi kalau kita lihat definisi angket itu, tidak hanya bicara mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak bagi kehidupan bangsa dan negara yang ada dugaan pelanggaran hukumnya, tapi juga pelaksanaan undang-undang. Jadi pelaksanaan undang-undang garis miring kebijakan yang penting dan strategis. Nah, itulah sebabnya. Dulu saya juga termasuk orang yang mengatakan bahwa hak angket itu harus tujuannya kepada eksekutif, lalu kemudian ujungnya bisa impeachment. Tetapi praktik ketatanegaraan kita sudah membuktikan bahwa hak angket itu bisa kepada Pelindo II. Hak angket itu bisa kepada KPK sebelum perubahan undang-undang KPK. Jadi praktik ketatanegaraan kita dan juga praktik di DPR sudah mengatakan bahwa hak angket itu masuknya melalui dua pintu, salah satu atau dua-duanya. Pintu kebijakan dan pintu pelaksanaan undang-undang. Kalau pintu pelaksanaan undang-undang, pintunya lebar sekali. Maka saya katakan kalau saya mau propose hak angket, saya mengatakan pelaksanaan Undang-Undang 7 2017 saja. Karena itu yang kita hadapi. Lalu apa pelaksanaan undang-undang itu tujuannya? Adalah pemilu yang konstitusional, pemilu yang jujur dan adil. Maka saya kira jelas jadinya. Kalau mau kebijakan pemerintah, ya nanti kita lihat. Misalnya kebijakan penyaluran bansos yang lebih spesifik. Tapi kalau pelaksanaan undang-undang, pintunya lebar sekali. Itu sedikit tambahan. Terima kasih.